Yang sama-sama terhormati pimpinan, wakil kesiswaan, kemudian ketua SKP Bapak Abdurrahman, dan pemateri kita hari ini Bu Anis dan anak semuanya yang dimuliakan. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, jelas. Silakan dulu. Oh iya, nanti jelas baik-baik ya. Baik, silakan duduk. Anak semuanya, insyaallah kita akan diberi wejangan dan materi tentang latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini penting loh, tolong ikuti baik-baik, dengarkan. Ada ya, kalau perlu dicatat. Ya, fokus, udah lama nih sampai jam istirahat, ikuti baik-baik. Ada lagi masuk? Ada nggak? Oke, kita mulai dah ya, fokus saja. Jangan dihiraukan teman-teman terlambat. Fokus, yuk. Kita sambut pemateri kita hari ini, Ibu Dr. Hajah Nuryanis. Tepuk tangannya mana? Baik, kepada Ibu kita silakan. Oke, terima kasih Pak Burnalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, hari yang berbahagia ini Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal. Rabiul Awal apa Rabiul Akhir? Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah. Ya, kita bertemu dalam ruangan ini tentu khususnya untuk kegiatan tuh. Coba baca apa kegiatan kita pada hari ini? Latihan dasar kepemimpinan siswa LTKS Daifa Kidfolis atau yang kita kenal dengan SKP. Oke. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua SKP Bapak Abdurrahman dan yang kita hormati MC kita yang pada hari ini sudah membuka kegiatan kita Pak Burnalis dan anak-anak ibu yang ibu cintai. Ya, antum adalah pemimpin masa depan. Oke, ibu ucapkan dulu. Kenalan dulu. Sudah kenal dengan ibu? Angkat tangannya yang sudah kenal. Wow, sudah hampir semuanya. Cuma ada 3 atau 4 orang yang belum kenal. Oke, turun tangannya saya. Oke. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta. Nanti supaya kita lebih akrab untuk kedepannya 2 jam berikutnya, kemudian juga menambah keakraban kita dalam bertemu nantinya. Jika berjumpa di jalan jangan disampaikan itu ibu pemateri SKP ya kan gitu ya, nanti kasih nama pula seperti itu. Oke, perkenalkan seperti yang disebut oleh Pak Burnalis tadi, nama ibu Nuryanis ya, itu nama yang diberikan oleh orang tua ibu Nuryanis. Kemudian anak-anak memanggilnya Bu Anis. Nah, jadi antum please you call me Bu Anis atau Ustazah Anis ya. Oke, ibu mengajarnya di kelas 6, wali kelas 6A. Ada kakaknya di 6A? Nggak ada, abangnya di 6A? Nggak ada ya, tapi kalau di 6D ada ya. Tapi tetap ibu Anis ngajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk 2 level, yaitu kelas 6 dan kelas 5. Angkat tangan yang kelas 5. Oke, berarti sudah kenal sama ibu. Oke, turun tangannya yang kelas 5. Ya banyak yang kelas 4 ya, yang kelas 4 belum sempat Bu Anis mengajarnya. Yang kelas 6 nggak ada di sini tahun ini. Baik anak-anak, ibu ucapkan nih, selamat datang pemimpin masa depan di SD Islam Asofa Pekanbaru. Ini adalah
gambar ya peserta SDP tahun 2022-2023 yang sebagian besar sudah ada yang kelas 6 dan kelas 6 itu tidak kita aktifkan lagi, mereka menjadi senior nantinya untuk antum ya. Ya silakan masuk, ada tamu kita ini kakak-kakak antum yang di kelas 5, berikan catungan yang gemuruh. Kita sambut ya peserta SKP kelas 5 yang tahun kemarin juga mendapatkan materi latihan dasar kepemimpinan dari ibu. Ya inilah yang kelas 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk, sit down please. Ada kurang kursinya, pas ya. Jangan ada yang berdua duduknya. Kursi kita masih ada. Oke, turunkan satu. Ya, turunkan satu atau dua, silakan. Oke, sit down please. Oke, Dika, sit down please. Silakan duduk, masih ada lebih satu lagi. Oke, kita lanjutkan. Selamat datang pemimpin masa depan. Kita berikan tepuk yang gemuruh buat kita bersama. Oke, sekarang ibu ingin menegur dulu ya, menyapa antum semuanya. Jika seandainya Bu Anis mengatakan apa kabar anak-anak, makanya antum berdiri ya. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat bersama Asofa. Yes, Allahu Akbar. Ya, diangkat kedua tangannya. Ini tangan Bu Anis karena satu megang mic. Oke, silakan. Nanti kalau ibu butuh Yaya tim support juga ada penyanyi. Oke, ya SKP ya. Oke. Boleh kalau mau kita ganti dengan bersama SKP boleh ya. Itu ya apa kabar kita, boleh kita ganti hari ini ya dengan bersama SKP ya. Oke, dengarkan semuanya. Boleh siap-siap ya, bukunya letakkan di atas kursinya. Boleh ya, letakkan di atas kursi ya. Nah, ya boleh berdiri ya nak. Ya silakan berdiri saya. Oke, yang belakang juga berdiri ya. Semuanya berdiri ya. Kakak-kakak senior juga berdiri ya. Oke. Jika Bu Anis menyapa, apa kabar anak-anak? Antum serentak tampungkan tangan ke atasnya ya, tadahkan ya, tampung ya. Alhamdulillah, putarkan luar biasa. Tetap semangat bersama SKP. Yes. Allahu Akbar. Kedua tangannya naik ke atas. Are you ready? Ready. Yes, oke. Ibu mulai. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat bersama SKP. Yes. Allahu Akbar. Oke. Jika Ibu Anis menyapa Asofa, antum bilang go. Asofa maju terus. Asofa yes. Asofa oke. Insyaallah. Oke, kita lihat mana yel Asofanya. Gemahkan ruangan ini. Oke. Asofa go. Asofa Asofa oke. Asofa oke. Oke, kita berikan tepuk tangan guru. Oke. Belum. Selamat pagi, Ibu mau yang abang-abang, kakak-kakak yang baru datang ke depan. Yuk. Berikan contoh, ya, berbaris depan yang rapi. Di sini ayo cepat. Ya, seperti apa jika selamat pagi yel SKP ya. Oke, ya, ambil tempat. Oke. Kasih contoh. Oke, selamat pagi dulu ya. Enggak, selamat pagi dulu. Pagi gitu ya. Oke, semangat. Perhatikan, 3 mulai. Selamat pagi. Pagi. Oke, belum kompak ya. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Yel dulu dong. Yel SKP. 3, 2, 1. Maju jalan. Kita
mulai kegiatan kita. Anak-anak, ini adalah materi dasar untuk kepemimpinan dan ini harus antum miliki sebagai seorang pemimpin. Antum adalah pemimpin dan antum dibekali dengan materi ini supaya antum menjadi pribadi yang apa ya? Yang sempurna ya untuk memimpin. Oke. Siapa itu pemimpin? Apa itu pemimpin? Sering ada kata-kata pemimpin ya. Ya, tapi apa itu? Siapa itu pemimpin? Oke, kita saksikan tayangan berikut ini. Up. Perhatikan. Perhatikan. Ibu ingin tahu ya, setelah menyaksikan tayangan ini, antum berikan pendapat. Pemimpin itu siapa? Oke. Ada suara nggak ya Pak? Soundnya? Oke, siapa kira-kira yang tahu pemimpin itu siapa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Ara. Ya, silakan Ara. Mohon ininya, Bapak kasihkan Pak, biar dia berpendapat. Karena kita bicarakan dirinya sendiri sekarang. Pemimpin yang berada dalam ruangan ini adalah pemimpin. Pemimpin itu siapa? Ya, silakan Ara. Seseorang yang mulai sesuatu pertama kali untuk kebaikan orang lain. Oke, orang yang pertama sekali memiliki ide ya untuk melakukan pembaharuan, melakukan sesuatu. Tepuk tangan buat Ara. Ada yang lain? Wajahnya dia ini Pak Ketua. Walaupun hanya permen atau snack itu ya, Wan senang dikasih hadiah. Oke, siapa lagi yang lain? Kita kasih yang memberikan pendapat hadiah. Ada? Ada lagi? Oke, terima kasih Ara. Sepertinya Ara yang mewakili. Ya. Pemimpin. Pemimpin itu disebut juga dengan leader. Apa nah? Leader atau orangnya, orang yang memimpin itu leader. Jadi dalam arti leader itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris leader itu artinya adalah orang yang mampu mempengaruhi. Jadi antum sebagai pemimpin harus mampu mempengaruhi, mengajak orang lain melakukan apa sesuai dengan misi dan tujuan antum. Ya kata Ara tadi kan pemimpin itu adalah orang yang pertama kali memiliki ide mengatasi masalah. Coba lihat dari dalam tontonan kita. Anak kecil seumuran antum, ya orang lain hanya melihat pohon itu tumbang, lalu mereka heboh. Ini kenapa bisa tumbang? Masalahnya dibicarakan, ya kan? Siapa nih yang menumbang? Kok udah diangkat-angkat? Kan begitu ya?
Tapi seorang pemimpin yang memiliki jiwa pemimpin di dalam hati tubuh anak tadi, dia tergerak. Ini nggak bisa. Dia yakin bahwa dia tidak akan mampu mengangkat pohon itu sendirian, tetapi dia memiliki ide. Dia dengan sikapnya yang ingin mendorong pohon tadi, dia sudah mempengaruhi orang lain untuk bisa ikut. Itulah pemimpin. Jadi antum nanti sebagai pemimpin harus bisa mewarnai, mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik di sekolah kita. Contoh, ya, dalam hal kedisiplinan, jangan sampai pemimpin yang anggota SIP telah datang ke sekolah. Ya, itu bahaya itu. Ya, pemimpin tidak boleh telat datang sekolah, malu datang terlambat. Antum harus bisa mengajak teman-teman antum untuk datang tepat waktu. Menggunakan pakaian seragam. Jangan ada anak SIP yang bajunya keluar. Nah, coba lihat tuh, anak laki-laki bajunya ada keluar tidak? Karena antum akan mempengaruhi orang lain. Antum akan dilihat, ya, seperti apa antum berperilaku, seperti itu orang memperhatikan. Dan alhamdulillah, dan salam, ya, alhamdulillah antum bisa mempengaruhi orang lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Kesopanan juga begitu. Ya, jangan sampai anggota SIP pemimpin bicaranya kasar, ada yang bicara kotor. Ya, pemimpin harus bisa mengajak orang lain untuk berbicara thayyibah, hal-hal yang baik-baik saja. Itulah dia pemimpin. Pemimpin bisa mempengaruhi, mengajak orang lain ke arah yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin dia capai. Are you ready, pemimpin? Yes. Oke. Nah, anak-anak, ada sebuah hadis, ya, kalau kita kepemimpinan Islam yang menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap diri antum itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Antum adalah manusia terpilih dari 500 sekian peserta didik yang ada di SD Islam Asofa. Antum lulus dari seleksi sebanyak berapa nih Pak Ketua? 41 pemimpin yang akan mewarnai, yang akan membawa Asofa ini bergerak ke arah yang maju, ke arah yang lebih baik. 41 orang mewakili dari 500 sekian. Itu luar biasa. Ya, antum adalah manusia pilihan yang sudah terseleksi. Mengikuti seleksi kemarin kan? Ikut kan? Ada nggak temannya yang tidak lulus? Ada nggak? Ada yang tidak lulus itu. Ya, antum alhamdulillah lulus. Ini adalah tugas yang mulia. Oke, setiap diri kita adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di muka di hadapan Allah SWT. Oke, Ibu akan menyampaikan ada 7 karakter kepemimpinan Islam. Ya, dalam Islam ada 7 karakter kepemimpinan Islam. Ini boleh dicatat karena nanti keluar ujian juga katanya. Keluar ujian atau keluar tes ya. Yang pertama, pemimpin itu memiliki salimul akidah, yaitu akidah yang bersih, akidah yang selamat. Ya, salimul akidah yaitu akidah yang selamat. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sohibul ibadah. Sohibul ibadah ini artinya memiliki ibadah yang benar, ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki karakter matinul khuluq, yaitu akhlak yang kokoh, menjadi karakter, menjadi kebiasaan, ya, akhlakul karimah, akhlak mahmudah. Yang keempat, ya, seorang pemimpin itu harus qadirun alal kasbi, yaitu mandiri dan berani. Nah, ini pemimpin ada yang takut ke WC, takut percaya dengan adanya kuntilanak. Itu nggak bisa pemimpin Islam, nggak ada kayak gitu. Ya, mandiri dan berani, akidahnya juga benar, selamat. Kemudian pemimpin itu juga memiliki ciri-ciri mustafakul fikri, artinya luas pemikirannya, visioner.
ya, melebihi ilmunya dibandingkan teman-temannya. Apalagi nanti kegiatan kita banyak, ya, kegiatan kita banyak. Oleh sebab itu, seorang pemimpin, seorang anggota SIP dituntut memiliki ilmu yang luas, rajin membaca buku, literasinya hebat, numerasinya mantap. Oke. Yang berikutnya adalah seorang pemimpin memiliki karakter qawiyul jism. Qawiyul jism ini artinya memiliki fisik yang kuat. Seorang pemimpin nggak boleh letoy, jalannya aja nggak sanggup. Pemimpin harus hebat, kuat, ya, satria, hebat. Nah, untuk menjaga ini tentu antum sudah tahu, berolahraga dengan baik, kemudian jangan lupa makan makanan yang sehat, bergizi, halal dan thayyib. Kemudian bermanfaat bagi orang lain, nafi'ul li ghairi. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan bahas. Oh belum? Oh dicatat, boleh. Ibu kasih waktu ya. Oke. Akidah yang selamat, salimul akidah. Ibadah yang benar, sahihul ibadah. Akhlak yang kokoh, matinul khuluq. Mandiri dan berani, qadirun alal kasbi. Luas pemikiran, visioner, mustaqil fikri. Kuat fisiknya, qawiyul jism. Bermanfaat bagi orang lain, nafi'ul li ghairi. Oke, 7. Sebenarnya banyak ya nak, banyak karakter kepemimpinan, tapi ibu ngambilnya yang 7 ini. Kepemimpinan yang kita harus lakukan adalah semuanya bermuara mencontoh kepada kepemimpinan Rasulullah. Ya, ada 4 perilaku Rasulullah, ya, sifat yang wajib bagi seorang Rasul. Ya, sidik, amanah, fatonah, tablik, cerdas, ya, cerdas. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Benar, dipercaya, menyampaikan, dan cerdas. Dicatat ya, boleh. Yang catat kalau cuma aja lah ya. Iya, yang penting aja ya. Cuma catat. Oke, boleh. 7 ini boleh ya, karena nanti yang akan Bu Anis uraikan satu persatu adalah yang 7 ini. 7 karakter kepemimpinan dalam Islam. Para senior yang sudah pernah mendapatkan materi ini tentu akan lebih banyak ya mendalami dan pemahaman dan mengulang kembali, memberikan penguatan pada materi yang sudah didapatkan. Para senior tentu akan lebih memberikan contoh tauladan kepada adik-adiknya yang junior. Mari kita bawa Asofa lebih maju ya, apalagi dalam masalah akhlak, karakter. Ya, ibu ingin 41 pemimpin di Asofa ini akan menjadi penggerak untuk arah pembaruan yang lebih maju di Asofa, terutama dalam masalah akhlak, berbicara, berteman, ya, bergaul sesama teman. Gak ada lagi yang membuli, gak ada lagi yang mengucilkan teman, ya, semuanya bersahabat, sahabat sesurga. Itu yang kita inginkan. Oke, ready? Kelas? Oke, anak perempuan udah selesai nih. Kelas. Ada yang bisa menyebutkan ketujuh-tujuhnya? Bisa? Kalau tidak bisa Arabnya boleh Indonesianya saja. Akidah yang selamat, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, mandiri dan berani, luas pemikiran atau visioner, kuat fisiknya, bermanfaat bagi orang lain. Boleh? Oke, ibu bimbing dulu, boleh ya? Tak bisa Arabnya boleh Indonesia saja. 7 karakter kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama, akidah yang selamat, ibadah yang benar, akhlak yang kokoh, mandiri dan berani, luas
saya akan bahas satu-satu. Oke. Sidang please, silakan duduk di tempatnya saya. Oke, duduk di tempat saja. Oke, anak-anak, ya 7 karakter pemimpin Islam yang pertama itu adalah salimul akidah, yaitu akidah yang selamat. Akidah itu apa yang antum pahami? Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan kita sebagai orang Islam, terutama sebagai pemimpin, harus benar-benar akidah yang sesuai diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Akidah kita tidak boleh dicampur-campur adukan. Allah itu satu. Tuhan kita itu satu, yaitu Allah SWT, dan itu harus kita yakini. Allah menciptakan diri kita dan seluruh alam beserta isinya. Allah adalah tempat kita menyembah. Allah tempat kita meminta. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Jangankan kita berbicara, di dalam hati kita saja tergores apa-apa yang tidak kita inginkan. Allah Maha Tahu. Jangankan mati lampu, air tidak nampak, yang gelap gulita sekalipun, semut di atas batu yang hitam di malam yang gelap, Allah kelihatan, nampak sama Allah. Allah pemilik alam semesta. Allah menguasai jiwa kita, jiwa dan diri kita. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus selalu merasa bahwa Allah selalu melihat semua aktivitas dalam kehidupannya. Dalam menjalankan tugas, ada atau tidak pembina, itu harus tetap dilakukan. Mengurus, mengawas orang berwudu, itu betul-betul jangan dilihat ada pembina enggak ya. Ya, tapi ini adalah tugas saya hari ini, maka Allah lah yang akan melihat pekerjaan saya. Seorang pemimpin harus menanamkan keyakinan itu bahwa Allah Maha melihat dan Maha mendengar apapun yang kita lakukan. Jangankan bercari, ya kan, tergelincir di hati ini saja, kesal sama teman, sama mama kita, Allah tahu. Paham tuh? Jadilah pemimpin yang memiliki keyakinan yang betul-betul selamat. Jangan pernah lagi anak SCP takut ke kamar mandi karena percaya di situ ada hantu. Ini masalahnya nih. Ya, nanti kalau hantu akan dilatih keberanian, akan ada jurit malam. Nah, jurit malam itu betul-betul di apa ya? Diaplikasikan bahwa keyakinan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Halo. Nanti jangan ada lagi keyakinan ada hantu. Yang ada hanya apa? Jin, apa lagi? Syaitan, iblis, itu betul-betul ada. Memang Allah ciptakan itu. Tapi untuk takut kepada jin, untuk takut kepada syaitan, dengan cara apa? Dengan cara apa? Baca doa, baca Al-Quran, iya kan? Makanya anak SKP dalam menjalankan tugas itu selalu zikirnya jangan lepas. Ya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang takut-takut lagi. Oke. Karena yakin Allah Maha melihat apapun yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin, maka lakukanlah tugas itu dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kita lihat ini bukti seorang anak yang meyakini bahwa Allah melihat setiap aktivitasnya. Perhatikan. Silakan dilihat.
ibunya ya. Kalau kita itu memang asopan. Mungkin asopan memiliki keyakinan bahwa Allah melihat semua apapun yang dia lakukan. Hadir Allah dalam kehidupan. Kalian bikin kali ya di sepatu ya. Banyak tuh bikin bisa di sepatu. Oke, berikan tekan yang lurus supaya anak-anak yakin bahwa Allah hadir dalam setiap kehidupannya. Jadi tidak perlu mengambil yang bukan milik kita. Oke, yang kedua, apa karakteristik yang pemimpin yang kedua? Memiliki ibadah yang benar, sahihul ibadah. Oke, anak-anak, dalam masalah ibadah yang kita contoh itu siapa? Ibadahnya siapa? Ibadahnya siapa? Nggak Ustaz Somad? Hah? Nggak imam di masjid? Siapa? Hah? Yakin? Oke, benar, bagus ya. Yang kita contoh dalam beribadah itu Nabi Muhammad SAW. Seperti apa ibadahnya Rasulullah, seperti itulah kita para umatnya harus mengikuti. Makanya kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau wahai umatku seperti sebagaimana aku sholat. Jadi sholatnya Rasulullah itu dilihat oleh istrinya yang sehari-hari mendampingi hidup beliau, lalu diceritakan, ya, disampaikan kepada para sahabat. Ya, sahabat juga yang menyaksikan bagaimana Rasulullah sholat. Ya, karena rumah Rasulullah itu di masjid. Jamaahnya kelihatan, ya. Jadi kalau saat ibu Ansi tahunya di mana, Bu? Ya dari situ. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya seperti apa beribadah itu. Jadi nggak boleh kita buat-buat sendiri. Buat-buat dalam masalah ibadah apa namanya? Ya, mengada-ngada atau membuat selain yang dicontoh oleh Nabi dalam masalah ibadah apa namanya? Ayo, pemimpin. Ayo, luas wawasannya, ayo. Mana nih yang luas wawasannya? Oke. Membuat-buat dalam beribadah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah disebut apa? Hah? Apa nak? Sunnah, justru itu. Sunnah itu adalah perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu harus kita ikuti. Lawannya sunnah apa? Itu hukum sunnah. Aduh, ini tugas Pak Rahman nih kayak ini PAI ini ya. Oke. Namanya ibu kasih clue-nya B. Apa? Iya benar Pak Rahman. Iya benar, tepuk tangan dulu buat temannya. Luas wawasannya. Yang sudah masuk kepada ciri-ciri karakter seorang pemimpin Islam. Luas wawasannya, visioner. Bid'ah, kita nggak boleh mengada-ngada dalam masalah ibadah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itulah yang kita laksanakan. Baik tuh? Oke, anak-anak, Allah menciptakan kita sebagai manusia itu dijelaskan oleh Allah. Tujuannya itu apa? Di surah Az-Zariyat ya, ayat 56 ya, Allah menyebutkan tujuan kita diciptakan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah menciptakan apa yang pertama? Jin, apalagi? Manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya antum nanti ketika dikasih tugas, halo, pemimpin masa depan, takbir. Pemimpin masa depan, takbir. Antum dalam menjalankan tugas sehari-hari antum itu anggaplah ibadah. Bertugas sehari dalam sepekan, hari Senin, tugasnya adalah cepat lebih awal datang dari teman-teman. Teman-teman datang, biasanya antum datang 7.30, yang bertugas datangnya pukul berapa? Pukul 7. Sebelum pukul 7 itu sudah hadir. Itu seorang pemimpin dan itu dianggap ibadah.
karena Allah. Lillahi ta'ala. Jadi briefing, jangan ngomel. Aduh, anak tugas lagi nih, datangnya cepat nih, ya kan? Rasa berat di hati kita enggak. Kalau kita anggap itu adalah ibadah dalam rangka beribadah kepada Allah, insya Allah antum dalam menjalankan tugas akan terasa ringan, akan terasa mudah, gampang semuanya. Paham tuh? Oleh sebab itu dalam masalah ibadah ini antum adalah menjadi contoh tauladan. Anak SKP jangan pernah berwuduknya asal-asalan lagi. Perlu pula Bu Anis ajarkan berwuduk di sini. Enggak, karena udah benar berwuduk semuanya kan? Sudah benar wuduk semuanya. Jangan sampai kita yang menyuruh orang baca doa saya sudah berwuduk tapi kita tidak melakukannya. Jangan sampai. Ibda binafsi. Kita seorang pemimpin harus dimulai dari diri kita sendiri. Jangan pandai menyuruh saja, tapi yang paling penting adalah memberi contoh tauladan. Anak SKP berwuduknya harus benar, memakai alas kaki. Jangan sampai anak SKP tidak memakai alas kaki. Berwuduknya mulai dari sunnah yang sunnah-sunnah itu. Jangan yang rukun-rukun saja langsung basuh muka, membasuh kepala, nggak ada lagi yang didorong ke, tahu? Ini didorongkan kepalanya ke keran. Anak laki-laki nggak ada itu pemimpin seperti itu, nggak ada. Pimpin diri antum dulu. Siap? 41 orang pemimpin masa depan di Asofa? Siap? Siap menjadi contoh? Siap menjadi tauladan dalam beribadah? Duha jangan kucing-kucingan lagi. Ada pula anak SKP yang malas sholat duha. Ada. Tapi yang tahun kemarin tuh, ya 2 tahun yang lalu, tapi sekarang nggak ada. Ya, kita berharap anak SKP menjadi contoh tauladan dalam masalah ibadah. Tunjukkan bahwa kita adalah pemimpin yang harus dicontoh. Paham tuh? Oke, yang ketiga. Karakter yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang kokoh, istiqomah, tak mudah terpengaruh. Apa tuh antum bilang tadi itu? Ini Bu, apa tuh, tahu antum enggak? Kenapa? Anda disuruh melakukan hal yang tidak diketahuinya, yang tidak dipahaminya, dia mau. Tangannya bikin lambang apa gitu, apa tuh? Nah, nggak tahu, ternyata itu lambang carut. Ngikut juga tuh. Seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang kokoh, yang istiqomah, tidak mudah terpengaruh. Jadilah diri antum sendiri. Jadi pemimpin. Oke, saksikan tayangan berikut ini. Seperti apa antum bersikap? Perhatikan. Disimak baik-baik.
Yang harus dicontoh, bukan mengikuti hal yang tidak baik. Ini apa suaranya nggak ada ini. Ya, jadi kita harus mendengarkan saran orang lain tapi diselektif. Selektif ya, saran mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Kita juga bukan pemimpin yang otoriter. Kita pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang apa ya? Demokratis, yang menerima saran. Tapi saran itu kalau membangun untuk kemajuan kita terima. Tapi kalau tidak bisa terima. Pakai tua nggak ada Oke, berikan tepuk tangan dulu buat tayangan berikutnya. Ya, ingat jadilah diri kita sendiri. Jadi pemimpin yang istiqomah, tidak mudah terpengaruh, baik dari kata-kata, baik dari lambang-lambang tangan segala macam, maupun dengan sikap-sikap kita. Jangan menerima apa yang diusulkan oleh teman kalau itu tidak baik. Oke. Selanjutnya adalah seorang pemimpin itu harus mandiri dan berani, ya, mandiri dan berani. Ini ada tayangan perilaku anak Jepang ya, yang bagaimana dia mandiri, mungkin nanti bisa ditayangkan oleh Lukas ya. Ya, bagaimana mereka ke sekolah itu tidak diantar orang tua lagi. Ya, tidak diantar orang tua lagi, mereka berjalan sendiri. Peralatan sekolahnya dia sendiri yang mengerjakan. Nah, kalau ada pelajaran kita di kelas 5 Asmaul Husna, mandiri itu Asmaul Husna apa itu? Yang kelas 5 yang mandiri apa Asmaul Husnanya? Al-Qayyum. Iya, mandiri, berdiri sendiri, itu perilakunya ya. Nah, anak-anak ingin tahu siapa di sini yang masih tidur sama papa dan mamanya? Tidak usah malu, tidak usah bohong, jujur nih. Kita pemimpin harus jujur. Ya, siapa yang masih tidur sekamar dengan mama dan papanya? 1, 2, 3. Pak I juga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woi, banyak. Oke. Ya, dengarkan Ibu. Ini yang masak ini satu ini siapa ya namanya? Ini muter-muter terus. Antum didampingi ya Desin ya. Ya. Wahai anak-anakku yang soleh dan soleha, yang masih tidur satu kamar dengan mama dan papa, saatnya sekarang antum harus bangkit. Antum tunjukkan bahwa antum adalah pemimpin yang mandiri dan berani. Tidur di kamar sendiri, tidur di kamar kakak. Apakah antum tidak punya kamar? Cuma satu kamar di rumah. Angkat tangan yang punya kamarnya satu di rumah. Mawar, cuma satu kamarnya. Antum tak apa-apa tidur sama bunda. Ayah nggak ada kan di sini? Nggak apa-apa. Nanti bunda kedinginan sendiri, boleh. Maksud ibu ada papa, ada mama. Antum tidur juga sekamar sama papa mama. Ya, angkat tangannya kembali. Yang tidak. Yang tak ada, Bu, papa saya tugasnya di luar negeri, kayak Mawar. Ayah bawa apa? Itu boleh. Apa? Ya, itu boleh. Antum berarti angkat tangan. Nah, yang maksud ibu masih ada papa ya, masih mama di kamar itu tidurnya. Antum kan tidak. Papa kan kerja kan di Australia, ngumpulin duit tuh berlian. Oh, sudah pulang. Oke, angkat
Ayo turun tangannya. Ibu Alis mau nanya nih. Ya, anak ibu yang soleh dan soleha, ya, coba dengar. Seorang pemimpin harus berani dan mandiri. Antum tidur di kamar papa sama mama menurut ajaran Islam seusia ini itu nggak dibolehkan lagi. Antum mau melanggar, antum mau melawan perintah Allah, perintah Rasulullah. Kata Rasul, anakmu yang usia 10 tahun yang jika dia tidurnya itu dipisahin lagi, nggak boleh sama mama sama papa lagi. Kamar antum satu, yang tidur sama mama sama papa kamarnya satu cuma. Enggak karena ada 6 kamarnya, kenapa tidur sama mama sama papa? Ini harus buktikan nih. Kalau tidak ini bisa dicabut nih apanya nih, peserta SKP-nya nih. Mau dibatalin jadi anggota SKP? Mau? Enggak, ayo dong tunjukkan sama Pak Anis bahwa antum berani tidur, jangan tidur lagi sama papa sama mama di kamarnya. Tidurnya hanya boleh sama kakak. Ayo, siapa yang mau berubah nih? Saya janji. Oke, Wina namanya, dia bagus. Nanti Wina mau tidur sama siapa? Pina. Pina nanti Pina mau tidur sama siapa? B-I-B. Oke, Pina. Ya, boleh. Maaf kalau ada salah-salah sebut nama. Antum nanti mau tidur sama siapa sayang? Sendiri, ada kamar sendiri? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pina. Oke, siapa lagi yang mau tidur sendiri nanti tidak lagi sama mama sama papa? Pai punya kamar sendiri sayang? Tidur sendiri ya? Mana dong anak SKP bisa tidur sama mama sama papa? Cemen itu. Pemimpin itu harus berani nih, berani. Tapi nanti lihat nih gimana orang Jepang itu disiplinnya, berjalan berbaris ke sekolah nggak ada diantarin malah. Ibu mau tanya nih, masih ada diantar sama mama sama papanya ke kelas? Masih ada nih anak ibu yang diantarkan iya ke kelasnya, masuk ruangan nih, masuk lapangan sekolah? Masih ada? Masih ada maka disuapin? Pemimpin harus mandiri dan berani, tidak boleh. Apa nunjuk dengan apa? Itu visual masih? Itu visual? Jangan, tidak boleh. Oke, lanjut ya. Sudah berapa nih? Sudah berapa nih karakternya? Ada berapa? Oke, ya. Selanjutnya nih. Halo. Seorang pemimpin itu memiliki luas pemikirannya, idenya cemerlang. Antum akan memasuki masa-masa yang penuh dengan kegiatan nantinya. Tidak boleh anak SKP ketinggalan belajar gara-gara kegiatannya penuh. Antum bisa mensiasatinya. Antum harus memiliki ide yang cemerlang. Di saat antum tidak ikut materi pelajaran di hari itu, karena ada kegiatan, antum tanyain sama teman antum, tadi kita belajar apa? Tata, ngapain kita? Ada loh dihafal surat apa? Itu yang perlu. Pelajaran apa hari ini? PAI. Apa tadi materinya tentang zakat? Ada tugas? Ada. Hafalkan mustahid. Itu antum belajar di rumah. Jangan sampai anak SKP OON. Tahu OON? Tahu OON? Apa itu? Banyak tak nyebut ya. Taunya OON. Ya. Jangan sampai pemimpin OON diatur orang nanti, ya kan? Apa yang kita sampaikan ini ya, kalau kita OON, kalau kita yang tadi itu stupid, nggak mau orang ikut, nggak mau orang mengikuti apa yang kita sampaikan. Ngapain pula kita ikut dia aja? Nilainya terus.
ya kan? Tugas nggak buat terus, ngapain pula kita nyuruh ini gitu nah. Tapi kalau kita hebat, wawasannya luas, cerdas, nah, apa yang kita sampaikan orang, apa kata orang, saya segan saya kalau tak ngikutin dia tuh pintar, hebat, sopan lagi, ganteng, cantik lagi, banyak semuanya. Oke, seorang pemimpin harus luas pemikiran dan memiliki ide yang cemerlang. Nanti kalau antum ada usul, boleh itu disampaikan sama ketua SKP. Pak, antum lihat di Asopani masih ini loh Pak. Gimana kalau kami adakan ini Pak? Boleh. Munculkan ide cemerlang sama antum. Antum adalah pemimpin. Antum akan membawa Asopa ini lebih maju ke depannya, anak-anaknya. Ya, 41 orang dari 500 sekian. Allahu Akbar. Oke, kita ikuti seperti apa pemimpin memiliki ide cemerlang. Perhatikan. Ada nanya saya tiap ada mikrofon di sini, Mbak. Kayaknya materi bukas kemarin itu makanya bagus tidak menayangkan. Nah, gitu ya. Bagi-bagi ya. Ya, berani dan disiplinnya anak-anak Jepang ya. Oke, nanti ya tayangan itu tuh bukas ya. Oke, sekarang perhatikan Ibu Anis. Tapi kurang asik nih. Soundnya nggak ada pakai tua. Nggak siap. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Buat emosi. Ide yang cemerlang. Ide apa? Atasi masalah, jangan mencari masalah terus. Seorang pemimpin harus memiliki ide yang cemerlang. Jadi atasi jika ada masalah. Dalam tim harus kompak. Dalam tim harus kan piketnya satu hari itu kan ada 5-6 orang. Kan ada ketua tuh. Itu harus kompak. Jangan sampai nggak kompak. Ya, anak nggak mau tugas sana, anak nggak mau tugas anak ini nggak kompak. Buku juga akan ada, buku catatan kecil, agenda itu harus dikumpulkan sama ketuanya, kompak. Ya, patuhi arahan dari briefing yang diberikan oleh pembina setiap pagi itu. Oke? Siap pemimpin masa depan? Oke. Oke, yang berikutnya seorang pemimpin harus memiliki fisik yang kuat, sehat, rajin olahraga, ya, jangan letoy, jangan sakit-sakitan terus, ya, jaga kesehatan karena kita akan melalui masa-masa yang akan sibuk dengan kegiatan. Antum akan digembleng, ya, akan digembleng bagaimana kedisiplinan antum muncul, bagaimana karakter antum sebagai pemimpin muncul. Ya, kalau antum sakit, antum tidak bisa mengikuti kegiatan itu. Mau tak ikut kegiatannya? Mau? Enggak mau. Oleh sebab itu jaga kesehatan. Pemimpin harus kuat. Ya, dalam sebuah hadis juga Rasul mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dari mukmin yang lemah. Kalau kita kuat dari tubuh saja, itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Membantu pekerjaan jadikan. Harus kuat. Kuat ini tidak hanya tubuhnya juga, tapi nih, apa
apa nih? Pikiran, otaknya. Pandai menyelesaikan masalah yang terjadi. Itulah pemimpin. Oke ya, kita lanjutkan ke sini. Oke. Nah, yang terakhir ya, pemimpin itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadikanlah antum menjadi pemimpin yang dicintai oleh teman-teman yang ada di Asofa ini. Kalau antum tidak datang ya di kelas itu, tandanya antum itu bermanfaat bagi orang lain. Antum cek tuh. Kalau antum tidak datang, teman antum merasa ada yang kurang di kelas itu. Mana Satria? Misalnya, mana Dika? Mana Ara? Dia sakit atau dia pergi jalan-jalan, nggak enak ya, sepi kelas kita. Jangan sampai. Mana si Joko? Dia pergi berkori, mudah-mudahan dia lama dia perginya. Enak kita di kelas ini. Mau gitu kan? Mau gitu kan? Nggak mau. Oleh sebab itu duduknya yang bagus ya. Oke, Duduk yang semangat kalau belajar ya. nah ya, yang lurus. Seorang pemimpin itu lurus, tegak. Nah, itu kan nanti pemimpin. Kalau masuk dalam ruangan, itu juga pilih tempat duduk yang depan. Itu pemimpin. Pemimpin itu terdepan, apa-apa itu ke depan. Ada yang bertanya, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan, angkat tangan. Ya, jangan menjadi pemimpin yang letoy. Tahu letoy? Iya, Pak. Nanti dilatih. Iya, nanti didisiplin. Oke? Pemimpin. Nah, kalau ada rasa-rasa kita mau au-autan gitu, ingat, anak pemimpin, anak leader. Ini leader, badanku leader, kasih contoh yang baik. Begitu. Kalau enggak, antum enggak akan selamat nanti. Enggak akan sampai selesai. Di tengah jalan putus menjadi anggota SKP-nya. Di tengah jalan batal menjadi pemimpinnya. Mau jadi batal pemimpinnya? Mau lanjut kan pemimpinnya kan? Oke, jadi ikuti dengan baik. Ya, latihan, setiap latihan akan diikuti. Jangan bilang mudah, saya capek. Ya, latihan ulang-ulang, nanti ada dari Pak tentara yang melatih. Jangan bilang, anak capek Pak. Makanya kita perlu fisik yang kuat. Ya, pemimpin yang kuat, kita perlu itu. Oke, siapkan tubuhnya ya untuk dilatih ya. Oke, baik anak-anak. Pagi, luar biasa tetap semangat. Kekuatan 55 LS. Periksa. Periksa Rabian. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1,